Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajarnya. Kan materi kita bab 2 ya, masih tentang karya ilmiah. Karena minggu lalu kita sudah mengenal apa itu karya ilmiah, lalu bagaimana ciri-cirinya, tujuan dan fungsinya. Lalu pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistematika karya ilmiah yang terbagi menjadi dua. Yang akan kita bahas yaitu bentuk semi formal dan formal. Lalu nanti akan kita mempelajari kebahasaan karya ilmiah. Langsung saja kita mulai sistematika semi formal. Nah, jika kalian ingat materi sebelumnya, bentuk semi formal ini contohnya seperti makalah ya, makalah yang sering kalian buat. Nah, di sini akan Ibu sebutkan sistematika atau unsur-unsur apa saja yang ada di makalah atau di karya ilmiah semi formal. Yang pertama ada halaman judul atau sampul. Nah, itu penting ya. Di situ kalian bisa menuliskan judul, lalu nama kalian, lalu asal sekolah kalian. Lalu selanjutnya ada kata pengantar. Nah, kata pengantar ini berisi ucapan terima kasih dan nama kalian sebagai penulis. Lalu ada daftar isi pasti sudah mengetahuinya. Lalu ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Lalu yang kelima ada pembahasan. Nah, pembahasan ini adalah apa yang akan kalian bahas di makalah tersebut. Jadi pembahasan ini harus sesuai dengan rumusan masalah yang akan kalian teliti atau akan kalian bahas. Lalu yang keenam ada simpulan, bisa juga dimasukkan saran, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Lalu ada sistematika formal. Nah, apa bedanya antara formal dengan semi formal? Kalau semi formal ini biasanya di makalah bisa kalian temukan. Kalau sistematika formal di skripsi atau di tesis atau di artikel. Nah, artikel bisa juga jurnal, lalu ada di disertasi. Nah, itu jika kalian memasuki bangku kuliah, kalian akan bertemu dengan skripsi dan lain-lain. Nah, bagaimana sistematikanya? Yang pertama ada bagian awal. Bagian awal ini terdiri dari halaman judul, seperti sampul atau cover. Lalu yang kedua ada tim pembimbing. Nah, tim pembimbing ini bisa guru atau dosen, dan ada juga lembar pengesahan. Jadi sudah sahnya kalian membuat suatu artikel misalnya atau skripsi. Nah, itu akan dituliskan di lembar pengesahan. Lalu ada kata pengantar juga harus ada. Ada abstrak. Nah, abstrak itu sudah kita bahas minggu lalu ya. Terdiri dari suatu ringkasan. Nah, abstrak itu adalah suatu ringkasan suatu ringkasan karya ilmiah kalian. Jadi di dalam abstrak itu jangan terlalu panjang, maksimal 250 kata saja atau 1 atau 2 paragraf ya paling banyak. Jadi jangan terlalu banyak. Intinya itu adalah ringkasan atau intisari dari karya ilmiah kalian. Nah, tujuannya adalah untuk ketika orang lain membaca abstrak kalian, orang tersebut mengetahui isi dari karya ilmiah kalian. Nah, jadi dituliskan secara singkat, padat, dan jelas. Lalu ada daftar isi. Nah, daftar isi ini terletak di bagian awal. Lalu ada bagian utama. Nah, bagian utama ini terdiri dari bab 1. Nah, seperti sudah kita bahas minggu lalu, bab 1 itu ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Bab 2 ada telaah kepustakaan atau kerangka teoritis atau kerangka teori. Nah, itu berupa teori-teori atau pengertian-pengertian tentang apa ya yang akan kalian bahas sesuai dengan judul yang kalian teliti. Itu juga sudah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, yang selanjutnya ada bab 3, metode penelitian. Metode penelitian ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Karena ini kita mengenal saja dulu, mengenal sistematika formal,
dan sistematika semi formal agar kalian bisa tahu, bisa hafal dulu apa saja yang ada di dalam sistematika karya ilmiah. Nah, lalu untuk pembahasan lebih lanjut seperti metode penelitian itu apa saja akan kita pelajari pada minggu yang akan datang, maksud Ibu. Jadi secara bertahap saja ya, jangan supaya kalian tidak bingung. Nah, jadi kita bertahap saja per minggunya. Lalu ada bab 4, yaitu pembahasan hasil penelitian atau hasil penelitian kalian tuliskan, lalu kalian bahas di bab 4. Nah, ada juga di bab 5 berisi simpulan dan saran. Nah, yang terakhir ada bagian akhir. Bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Jadi perlu kalian ingat, perlu kalian hafal apa saja sistematika di karya ilmiah formal, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Kalau kalian bisa salin ya ini di buku catatan kalian agar kalian bisa mudah mengingatnya. Jadi tidak acak gitu kalian. Jadi harus sesuai dengan sistematikanya, mulai dari bagian awal sampai bagian akhir, mulai dari halaman judul sampai lampiran-lampiran. Nah, itu tadi sudah ya kita membahas sistematika formal dan sistematika semi formal. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kalau perlu dicatat di buku catatan kalian. Selanjutnya kita akan membahas kebahasaan karya ilmiah. Nah, yang pertama, pemilihan kata. Nah, jadi di dalam karya ilmiah itu jangan kalian memilih kata yang sembarangan. Kalian harus memilih kata yang ilmiah. Harus sesuai dengan ejaannya, harus sesuai dengan kata bakunya, kata formalnya, bahasa formalnya. Jadi kalian harus pintar-pintar memilih kata yang mana yang harus sesuai, yang mana yang biasanya dibuat di dalam karya ilmiah. Jangan kalian memasukkan kata sehari-hari atau bahasa gaul. Nah, itu jangan ya. Jadi kalian harus perhatikan pemilihan katanya. Nah, di sini perlu menggunakan kata denotasi, yaitu kata bermakna lugas atau kata tidak mempunyai pergeseran makna. Jadi langsung to the point maknanya itu. Nah, lawan dari kata denotasi adalah konotasi. Nah, jadi jangan kalian memilih kata yang konotasi, yaitu kata yang bermakna kiasan. Nah, contohnya, jika kalian masih bingung, di sini ada tabel perbedaan antara denotasi dengan konotasi. Kalau denotasi itu, contoh kalimat ya, rasa manis daun stevia bisa dijadikan alternatif pengganti gula. Nah, makna dari rasa manis ini, ya rasa manis, bukan makna yang lain. Nah, jadi maknanya memang benar-benar rasa manis dari daun stevia. Lalu yang kedua, teh yang disajikannya masih panas. Nah, maknanya adalah suhunya panas. Jadi suhu dari teh tersebut adalah panas. Jadi tidak mempunyai makna yang lain. Kalau konotasi, contoh kalimatnya, gelandang itu mengoper bola dengan manis sehingga menghasilkan gol. Nah, kata manis di sini maknanya bukan rasa manis, tetapi baik atau tepat. Jadi tepat pada sasaran sehingga masuk ke gawang lawan. Nah, sehingga menghasilkan gol. Lalu contoh kalimat kedua, ada suasana rapat siang ini menjadi panas saat dua kubu saling beradu argumen. Nah, maksudnya di sini adalah maknanya emosi atau kacau. Nah, jadi keadaan rapat tersebut sedang kacau atau emosi. Nah, karena dua kubu saling beradu argumen, sedang debat. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa memahaminya kata denotasi itu seperti apa dan kata konotasi itu seperti apa. Lalu lanjut yang kedua, nah kebahasan karya ilmiah harus menggunakan ejaan yang tepat. Di sini nanti setelah ini akan Ibu bagikan yang lebih jelasnya ya. Di sini Ibu singkat saja untuk kalian bisa memahaminya dengan baik. Akan Ibu bagikan penjelasan yang lebih detailnya tentang kebahasan karya ilmiah. Ada penggunaan ejaan, lalu penulisan kalimat, dan penulisan paragraf.
Jadi harus betul dan benar, baik itu penyuntingannya, ejaannya jangan sampai salah ketik, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, kata ganti yang digunakan yaitu penulis atau peneliti. Jangan menggunakan kata saya dan aku. Nah, jadi kalian harus menggunakan penulis atau peneliti di dalam karya ilmiah. Ini perlu diingat ya, karena di dalam karya ilmiah kalian tidak boleh menggunakan kata aku, saya, dan lain-lain. Jadi kalian harus menggunakan kata penulis atau peneliti. Contohnya, dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan angket. Nah, jadi bukan kata saya yang digunakan, tapi menggunakan kata peneliti. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Nah, bahasa baku sudah paham ya, yang mana bahasa baku harus sesuai dengan ejaan, harus sesuai dengan KBBI, sesuai dengan EYD. Pokoknya kalian ketika masih bingung apakah yang mana nih yang kata baku, kalian bisa mencarinya di Google, kalian bisa mencarinya di KBBI online, di KBBI offline bisa juga, atau di Google bisa juga. Nah, jadi mudah ya, tidak ada alasan kalian tidak mengetahui yang mana kata baku dan mana kata tidak baku. Lalu yang terakhir ada menggunakan kutipan. Nah, karena ini karya ilmiah, kutipan ini sering kalian temukan di bab 2, yaitu di kajian teori. Nah, kajian teori itu kan mengambil teori-teori dari pendapat orang lain atau para ahli yang lain. Nah, jadi kalian memasukkan kutipan. Nah, semoga sudah banyak yang tahu ya apa itu kutipan. Jadi kutipan itu sebuah pengertian atau kutipan dari atau pendapat dari orang lain yang kita tuliskan di karya ilmiah kita. Nah, ini contohnya ada di sini. Ibu contohkan. Nah, ada tanda petik ya, itu kutipan. Lalu dalam kurungnya kalian sebutkan namanya. Kalian tuliskan namanya. Di sini ada Agung Hermanto. Nah, atau kalian tuliskan Hermanto saja tidak apa-apa, kata nama akhirnya saja tidak apa-apa, misalnya Udin Samsul misalnya ya. Nah, kalian menggunakan kata Samsul saja di kutipannya ini, boleh. Pokoknya menggunakan kata akhirnya saja boleh. Lalu setelah nama, koma, lalu kalian tuliskan tahun. Nah, tahun di sini tahun bukunya, tahun terbit buku. Biasanya kutipan ini di buku ya, ditemukannya tahun terbit bukunya kapan. Lalu ada titik 2. Nah, titik 2 ini selanjutnya adalah halaman dari buku tersebut. Di mana kalian menemukan kutipannya di halaman berapa, kalian bisa tuliskan halaman berapa kalian mendapatkan kutipan tersebut. Di sini ada halaman 15 sampai 16. Nah, jadi perlu diperhatikan juga kebahasan karya ilmiahnya, sehingga tidak hanya sistematikanya saja yang sudah benar, tapi kebahasannya juga sudah benar juga. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Nanti akan Ibu bagikan kebahasaannya supaya kalian bisa memahaminya dengan baik. Selanjutnya kita bisa diskusikan di grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.